Di segmen ini telah bergabung bersama kita Mbak Titis Nurdiana, wartawan Surkonten. Assalamualaikum Mbak Titis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semuanya Bapak. Mbak yang Titis, di studio nanti maupun yang di sana. Ya. Nanti saya tanya kesimpulan dari redaksional begitu. Saya ke Pak Arsyad lagi kalau begitu. Pak Arsyad, ini kan kalau kita lihat usulannya 70 banding 30 dari total BPIH gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada kemungkinan diturunin sedikit tanggungan dari masyarakatnya karena ini kan agak jauh begitu loncatannya. Lalu kemudian apa kabar dengan calon jemaah yang mungkin di Mei ini mereka akan sudah terjadwal berangkat, tetapi kemudian kalau jadi dinaikkan apa solusi dari pemerintah? Singkat saja, Pak. Ya, terima kasih. Kalau ditanya kemungkinan, saya kira kemungkinan itu akan ada ya. Cuma kan kita kan belum tahu sampai saat ini kan kita sedang melakukan pembahasan dengan DPR. Nanti kita lihat satu persatu komponen BPIH yang ada atau BP yang ada ya. Kira-kira perlu penyesuaian atau tidak. Nah, ini saya kira kunjungan Komisi 8 DPR dengan Pak Dirjen Haji kemudian Kepala BPKH dalam rangka melihat kondisi di Arab Saudi, kondisi paling terakhir ya. Nah, kemudian untuk jamaah yang kira-kira mereka mungkin dijadwalkan berangkat, tapi karena kondisi keuangannya mungkin tidak memungkinkan mereka untuk melunasi, saya kira bagi mereka kalau dari sisi pemerintah ya, kalau mereka sampai tidak berangkat, artinya kuota mereka tetap ada. Jadi kami sampaikan bahwa mereka menjadi prioritas keberangkatan untuk di tahun 2024 ya. Harapan kami tentunya tidak membatalkan, karena apa? Karena dengan membatalkan kemudian mereka mendaftarkan kembali ya, kalau seumpama mereka ingin, itu menjadi jadwal tunggunya semakin panjang ya. Ini saya kira mudah-mudahan ke depan kondisinya lebih bagus dan lebih baik sehingga jamaah bisa melunasi terkait dengan pembiayaan tersebut. Oke, harapannya tidak ada calon jemaah yang membatalkan keberangkatan hajinya yang sudah masuk kloter di tahun 2023 ini. Saya ke Pak Mustoli kalau begitu, Pak. Persoalan dana haji ini kan melibatkan banyak umat begitu ya. Ini banyak harus kita jaga. Mungkin memang keuangan dari BPKH harus kita jaga, tapi perasaan orang yang ingin beribadah juga harus kita jaga. Nah, apa yang mungkin perlu kita evaluasi selama ini? Apakah mungkin soal peta jalan yang selama ini belum ada begitu? Silakan. Betul. Jadi selama ini juga untuk masukan untuk Pak Kepala BPKH. Dan saya dengar hari ini itu BPKH belum punya rencana strategis yang itu menjadi kewajiban daripada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Tapi lebih dari itu, karena jumlah haji kita, pendaftar haji kita sudah jutaan orang, Mbak. Dan kemudian yang antri sampai puluhan tahun, sampai bahkan ada yang 80 tahun. Mestinya ada roadmap, peta jalan yang dibangun oleh BPKH dan tentu saja berkoordinasi dengan atau bersama-sama dengan Kementerian Agama untuk membuat roadmap penyelenggaraan ibadah haji 20 tahun yang akan datang, 30 tahun, bahkan 50 tahun yang akan datang. Sehingga kondisi-kondisi seperti sekarang ada krisis, ada pandemi, ada apapun itu sudah bisa terdeteksi atau terantisipasi. Toh soal adanya pandemi, adanya musibah, adanya bencana kan tahun-tahun lalu, tahun-tahun 1924 itu ada malaisme, itu juga sudah ada krisis di sana. Nah, ini saya kira yang perlu dibuat roadmap yang dibuat oleh Kementerian Agama, khususnya oleh BPKH yang memegang anggaran. Tapi satu, Mbak, apapun diskusi kita yang kita wacanakan gitu ya di luar sana dan yang digodok oleh Kementerian Agama, BPKH dan Komisi 8, haji tahun 2023 ini harus menjadi haji yang lebih baik daripada haji-haji sebelumnya. Kenapa? Karena ini haji pertama pasca pandemi dan normal begitu. Itu harapan kita bersama begitu. Saya ke Pak Fadlul. Pak Fadlul boleh merespon pernyataan dari Pak Mustoli terkait dengan roadmap yang harusnya BPKH dan juga Kemenak sudah punya. Silakan. Baik, sebenarnya roadmap-nya dan lensa itu sudah ada, Pak Mustoli. Cuman memang belum disesuaikan dengan kondisi yang terkini. Sehingga memang kami ditugaskan oleh Komisi 8 DPR RI untuk bahasanya memperbaharui lensa ya, yang sudah dibuat oleh kepengurusan yang lama. Dan di dalamnya adalah salah satunya bagaimana mengatasi atau mengantisipasi sustainabilitas dari keuangan haji ke depannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah akan luncurkan, dan jika disetujui oleh DPR, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik bagi seluruh jemaah haji, baik yang berangkat maupun yang tunggu.
Iya, biar harmonis begitu ya setiap keputusan dari legislatifnya BPKH dan juga ke Menak begitu. Saya ke Mbak Titis sebagai redaksional kita yang selalu memantau beritanya. Ini kita ngomongin soal, sekali lagi saya harus tekankan perasaan orang. Karena kalau ngomongin haji kadang bukan cuma soal uang, ini soal niat mereka untuk beribadah begitu ya. Tapi satu sisi yang tadi kalau dari Pak Mustolih mengatakan bom waktu kalau sampai tanggungan subsidi itu makin lama makin bengkak begitu. Apa yang perlu kita berikan saran mungkin Mbak Titi silakan. Ya, tapi sebenarnya mirip dengan Pak Mustolih sebetulnya Mbak Ilona. Jadi gini, dari pengamatan redaksi selama ini mencermati perkembangan baik itu dana kelolaan haji maupun skema pemberangkatan yang daftar tunggunya luar biasa, 70 tahun, 80 tahun, artinya sejak bayi kita lahir kita sudah harus mencicil kalau memang kita niatnya menjalankan kewajiban nomor 5 rukun Islam. Ini Pak ya, artinya sejak lahir kita sudah harus mencicil. Itu kan problem yang serius yang memang harus segera dipecahkan jika oleh BPKH supaya memberikan roadmap tadi, Mbak. Roadmapnya harus jelas bagaimana sih mengatur supaya yang berangkat adalah mereka yang mampu dan mereka memang yang berhak. Nah, hal yang menarik sebetulnya ketika kita itu membayar 25 juta dengan menabung haji, maka harus dipetakan sesungguhnya. Dipetakan sebetulnya biaya haji sesungguhnya seperti apa. Jangan sampai BPKH yang mengelola duit haji itu menjadi badan-badan yang lain yang orientasinya adalah investasi. Itu harusnya tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi, itu ibaratnya kita mengumpulkan uang untuk membiayai BPKH, kemudian diinvestasikan dan kemudian hasilnya dikembalikan seolah-olah kata-katanya subsidi. Padahal kan duitnya adalah duit jamaah haji. Ingat, itu adalah duitnya adalah duit manfaat, itu bukan subsidi sama sekali, tapi itu memang manfaat yang kita mengiur. Bayangkan tadi bahwa perkembangan yang kita tabung untuk niat kita naik haji hanya yang daftar tunggunya itu dikasih imbal hasil yang mini sekali karena memang hukum Islam tidak mengenal yang namanya riba, Pak ya. Ada bunga segala macam. Nah, itu menjadi persoalan. Nah, kalau memang nanti investasinya itu kemudian dikembalikan lagi dengan bentuk apapun itu maka harus diatur sebetulnya biaya haji sesungguhnya itu berapa sehingga masyarakat itu tahu persis berapa banyak dia harus menabung sehingga manfaatnya itu benar-benar bisa untuk naik haji. Karena kewajibannya adalah bagi yang mampu. Bukan ada subsidi, bukan ada bunga, bukan itu. Nah, itu kewajibannya adalah seperti itu. Itu artinya apa? Orientasinya jangan sampai kita itu tergulung seperti money game. Itu yang sangat berbahaya. Kayak skema Ponzi lah sebetulnya, skema Ponzi bahwa kita mengiur untuk membayar mereka yang ke depan. Itu apa bedanya dengan badan-badan yang lain? Apa bedanya dengan investasi-investasi yang lain? Itu jangan sampai, karena memang berbeda ini. Berbeda ini adalah dana umat yang kemudian memang harus dikelola, memang tujuannya untuk haji. Itu sebetulnya message serius, apapun yang nanti dikelola adalah peta jalan. Ini harus jelas. Bahwa orang-orang yang mengiur adalah mereka memang yang wajib membayar itu. Nah, itu nilainya harus ditetapkan dengan perhitungan yang jelas. Bahwa proyeksi ke depan harga seperti ini, inflasi seperti ini, inflasi itu harus diperhitungkan sehingga kewajiban umat muslim yang ketika mau naik haji memang persis seperti yang dia inginkan. Satu hal lagi bahwa daftar tunggu yang panjang itu kan sebetulnya menerbitkan haji plus atau ONH zaman dulu ONH plus kan haji khusus. Nah, ini sebetulnya kan kuotanya ada di Kementerian Agama. Kemudian diserahkan ke swasta yakni biro-biro umroh. Nah, banyak orang rela membayar itu lebih mahal karena tidak perlu menabung, udah mampu bayar langsung aja sekaligus. Nah, itu menjadi bisnis lain lagi. Jangan sampai hal-hal tersebut terjadi karena ini kita 5,4 juta loh. Itu luar biasa banyaknya dengan daftar tunggu yang sampai 80 tahun, 90 tahun. Ini benar-benar ini jangan-jangan sudah meninggal belum sempat menunaikan. Ini harus disusun peta jalan yang clear, yang jelas, yang transparan, yang akuntabel. Itu harapan kita bersama. Tadi Pak Fatlul sudah menjawab, sebenarnya sudah ada roadmap-nya begitu, tapi kami meminta gebrakan Pak Fatlul ya sebagai Kepala BPKH yang baru supaya semua terselesaikan yang selama ini agak jadi masalah kalau udah ngomongin soal dana haji. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU. Terima kasih Pak telah memberikan penjelasan. Kita tunggu nanti keputusan dengan DPR tentu saja bagaimana nasib para calon jemaah haji, terutama yang berangkat tahun ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fatlul Imansyah, Kepala BPKH. Terima kasih Pak.
telah bergabung bersama Ya, kami. terima kasih, sama-sama. Dan tentu saja yang sudah hadir di studio, yang tadi cukup sangat terbuka, juga sedikit menyentil Komisi 8 DPR RI, Pak Mustoli Siradi, Ketua Komnas Haji dan Umroh. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan juga Mbak Titis Nudiana, wartawan Sinar Kontan. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali.